Saudara, kita sudah masuk ke segmen untuk mengulas Harian Kompas yang terbit hari ini, Rabu 10 Juli 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung saja lihat di halaman muka Harian Kompas hari ini, Saudara. Terdapat foto besar, ini adalah menunjukkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, yakni Ahmed At-Tayeb. Dalam pertemuan ini, Saudara, ada beberapa hal yang dibahas. Imam Besar Al-Azhar Mesir, Ahmed At-Tayeb, menyerukan persatuan negara-negara di dunia untuk menghadapi perpecahan dan konflik. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Selasa kemarin di Istana Merdeka, Jakarta, Tayeb juga membahas soal perdamaian di jalur Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya perdamaian dan juga toleransi. Saat ini, Saudara, perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya untuk terus menyuarakan gencatan senjata permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan juga mendorong perdamaian untuk bisa segera diwujudkan. Nah, tentu harapannya kita berharap khususnya konflik yang ada di Gaza ini bisa secepatnya mendapatkan solusi. Salah satunya tadi yang diserukan antara Mesir dan juga Indonesia terkait dengan gencatan senjata permanen. Kita bergeser ke informasi lain yang juga dibahas di Harian Kompas hari ini. Dengan judul besarnya adalah terpidana pembunuh Vina ajukan peninjauan kembali atau PK. 5 terpidana pembunuh Vina yang divonis penjara seumur hidup mengajukan peninjauan kembali atau PK. Putusan pengadilan yang membatalkan status Peggy sebagai tersangka menjadi novum. Putusan pra-peradilan terhadap Peggy dapat menjadi pintu masuk untuk membuka kembali kasus yang terjadi pada 2016 silam itu. Dalam perkara ini, Saudara, ada 8 orang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. 7 orang dihukum penjara seumur hidup, selain 5 terpidana yang akan mengajukan PK. 2 lainnya adalah Sudirman dan Rivaldi Aditya. Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita cermati, di mana kemarin kita soroti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini batal demi hukum, artinya penetapan tersangkanya ini tidak sah. Maka tampaknya ada imbas dari hal tersebut yang juga menjadi motivasi tampaknya untuk terpidana lain untuk melakukan peninjauan kembali. Kita lihat dan juga cermati bagaimana dinamika ini akan berjalan. Nah, kita bergeser ke halaman 15, Saudara, yang juga dibahas di Harian Kompas adalah terkait dengan kondisi tol Cimanggis, Cibitung, kurangi kemacetan Jakarta. Selain mengurangi kemacetan di ibu kota, tol Cimanggis Cibitung juga diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Pembangunan jalan tol di Indonesia selama 9 tahun terakhir meningkat signifikan dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 13% per tahun. Kini, panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.893 km. Namun, dengan luas wilayah daratan Indonesia lebih kurang 2 juta kilometer persegi, penambahan jalan tol perlu terus ditingkatkan. Saudara, Anda bisa membacanya secara lengkap di Harian Kompas hari ini atau bisa mengaksesnya melalui daring di kompas.id.